Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan tentang kebebasan berserikat. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sari Sartika Dewi dan ada teman saya Ferdinand Wibisono, Surya Irawan, serta Yanti Mulyati. Materi yang akan dibahas hari ini yaitu ada 4 materi yang akan dipaparkan. Yang pertama tentang serikat pekerja atau serikat buruh dan organisasi pengusaha. Yang kedua, kerjasama pengusaha, serikat pekerja dan pemerintah. Yang ketiga, kesepakatan pekerja bersama atau PKB. Yang keempat, mengatur hak dan kewajiban secara makro dan mikro. Baik, saya akan membahas tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Organisasi pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan atau ciri-ciri alamiah tertentu. Selain itu, organisasi perusahaan juga diartikan sebagai wadah persatuan dan kesatuan bagi perusahaan Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan. Terima kasih. Baik, yang kedua, penanganan perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Pemburuhan di luar pengadilan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka fungsi panitia perantara sebagai media tripartit untuk melakukan musyawarah dan P4D-P sebagai lembaga yang sah untuk memberikan penetapan terhadap PHK dihapuskan. Yang kedua, penanganan perselisihan hubungan industrial pengadilan. Dalam hal ini tidak tercapai penyelesaian melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, maka salah satu pihak atau para pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial. Poin ketiga, kesepakatan pekerja bersama. Kesepakatan bekerja bersama, pengertian perjanjian kerja bersama atau PKB berdasarkan pasal 1 angka 21 nomor 13 tahun 2003 adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja, serikat buruh, atau beberapa serikat pekerja, serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja dan hak kewajiban kedua belah pihak. Poin kedua, syarat-syarat pembuatan perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama pada dasarnya merupakan suatu cara dalam rangka mengembangkan partisipasi pekerja untuk ikut adil dalam menentukan pengaturan syarat kerja dalam pelaksanaan hubungan kerja, sehingga dengan adanya partisipasi tersebut diharapkan timbul suatu sikap ataupun rasa memiliki dan juga rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Poin ketiga, manfaat dibentuknya perjanjian kerja bersama.
adanya kepastian hak dan kewajiban yang membuat terciptanya suatu kepastian hukum tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9, yaitu Yanti Mulyawati. Saya akan membacakan tentang peraturan hak kewajiban secara makro dan mikro. Peraturan hak dan kewajiban secara makro yaitu peraturan hak dan kewajiban secara makro, berarti peraturan ini menyangkut materi yang sifatnya umum saja. Dengan demikian, peraturan ini berlaku bagi semua perusahaan satu dengan yang lain. Karena sifatnya umum, maka peraturan ini sudah tertuang dalam undang-undang. Dan yang kedua, peraturan hak dan kewajiban secara mikro. Peraturan yang bersifat mikro berlaku khusus bagi individu tertentu atau pada perusahaan tertentu. Peraturan hak dan kewajiban yang bersifat mikro dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian perburuhan. Terima kasih. Baik, yang kedua, penanganan perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Pemburuhan di luar pengadilan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka fungsi panitia perantara sebagai media tripartit untuk melakukan musyawarah dan P4D-P sebagai lembaga yang sah untuk memberikan penetapan terhadap PHK dihapuskan. Yang kedua, penanganan perselisihan hubungan industrial pengadilan. Dalam hal ini tidak tercapai penyelesaian melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, maka salah satu pihak atau para pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial. Poin ketiga, kesepakatan bekerja bersama. Kesepakatan bekerja bersama, pengertian perjanjian kerja bersama atau PKB berdasarkan pasal 1 angka 21 nomor 13 tahun 2003 adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja, serikat buruh, atau beberapa serikat pekerja, serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja dan hak kewajiban kedua belah pihak. Poin kedua, syarat-syarat pembuatan perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama pada dasarnya merupakan suatu cara dalam rangka mengembangkan partisipasi pekerja untuk ikut adil dalam menentukan pengaturan syarat kerja dalam pelaksanaan hubungan kerja, sehingga dengan adanya partisipasi tersebut diharapkan timbul suatu sikap ataupun rasa memiliki dan juga rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Poin ketiga, manfaat dibentuknya perjanjian kerja bersama. Adanya kepastian hak dan kewajiban yang membuat terciptanya suatu kepastian hukum tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9, yaitu Yanti Mulyawati. Saya akan membacakan tentang peraturan hak kewajiban secara makro dan mikro. Peraturan hak dan kewajiban secara makro yaitu peraturan hak dan kewajiban secara makro, berarti peraturan ini menyangkut materi yang sifatnya umum saja. Dengan demikian, peraturan ini berlaku bagi semua perusahaan satu dengan yang lain. Karena sifatnya umum, maka peraturan ini sudah tertuang dalam undang-undang. Dan yang kedua, peraturan hak dan kewajiban secara mikro. Peraturan
Yang bersifat mikro berlaku khusus bagi individu tertentu atau pada perusahaan tertentu. Peraturan hak dan kewajiban yang bersifat mikro dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian perburuhan. Terima kasih.